Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Fitria Nurul Syain Rajab, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari praktikum unit 5, yaitu sistem pencernaan dan pencernaan protein. Tapi sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit teori dari unit ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa setiap organ sistem pencernaan itu memiliki sistem pencernaan yang sangat penting dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya saja pada mulut. Nah, di mana mulut itu digunakan untuk pintu masuk makanan, dan makanan tersebut akan dikunyah secara mekanik oleh gigi dengan unsur kimiawi yang dimiliki oleh ludah. Nah, ludah ini mengandung enzim amilase yang digunakan untuk mempermudah proses sistem pencernaan manusia dengan menghancurkan makanan menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil. Nah, pada tahap berikutnya, saat melewati mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan menuju lambung, merupakan tahap di mana makanan akan diproses dan dipecah menjadi zat-zat gizi yang akan diserap oleh tubuh melalui usus dan sirkulasi darah. Nah, kita juga ketahui bersama bahwa dalam setiap tubuh kita itu, baik itu organ maupun sel sekalipun, membutuhkan yang namanya nutrisi untuk menunjang aktivitasnya. Nah, nutrisi ini didapat dari apa yang kita konsumsi, lebih tepatnya apa yang kita konsumsi dalam setiap harinya. Nah, makanan yang kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, sedangkan sel-sel membutuhkan nutrisi dalam bentuk ukuran yang sangat kecil. Oleh karena itu, makanan yang kita konsumsi tadi itu dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh, tentunya melalui proses pengolahan dan pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan bertujuan untuk mengubah substansi makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dan dapat larut dalam air, sehingga dapat dengan mudah menembus usus dan dapat segera digunakan oleh sel-sel untuk sintesis sel-sel baru, dan juga kemungkinan untuk menghilangkan adanya sifat antigenik dari substansi makanan, utamanya pada protein. Nah, berdasarkan dari penjelasan saya tadi, maka praktikum ini perlu dilaksanakan agar praktikan dapat mengetahui bagaimana sih kerja enzim amilase dengan melibatkan air liur sebagai uji coba, serta memahami tentang proses pencernaan protein sehubungan dengan fungsi tubuh. Nah, kita beralih ke kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada praktikum ini. Nah, kegiatan pertama itu tujuannya adalah untuk mengetahui proses-proses kerja enzim amilase. Adapun alat bahannya itu yang pertama lempeng parafin atau karet lembut tak bergula, yang kedua labu Erlenmeyer 50 ml, yang ketiga cawan petri uji hidrolisis, yang keempat kasa atau pipa gelas, yang kelima gelas pengukur 50 ml, yang keenam penanggas air berisi 4 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius, yang ketujuh adalah tabung reaksi sebanyak 12 buah. Adapun bahannya itu ada 4. Yang pertama adalah larutan kanji 50% dan 1% dan 0,5%. Terus yang kedua larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Yang ketiga larutan iodin atau regen iodin. Yang keempat aquades. Pada kegiatan pertama ini terdiri atas 3 tahap prosedur. Prosedur pertama itu adalah pembuatan sediaan amilase ludah, di mana terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah meminum air segelas, kemudian mengunyah parafin atau karet lembut. Yang kedua, menampung dalam botol Erlenmeyer sebanyak 20 ml. Yang ketiga, menambahkan aquades bersuhu 25 derajat Celcius sebanyak 20 ml. Yang keempat, menggocok keras-keras kemudian menyaring dengan kasa agar mukusnya tertinggal. Pada prosedur kedua merupakan percobaan pengaruh suhu terhadap kerja amilase. Nah, tahapan pertama adalah memberi nomor urut pada tabung reaksi 1, 2, 3, dan 4 dan masing-masing memasukkan 3 ml sediaan amilase pada keempat tabung reaksi tersebut. Yang kedua adalah meletakkan tabung 1 pada penanggas air 4 derajat Celcius, tabung kedua pada penanggas air 37 derajat Celcius, dan tabung ketiga pada penanggas air 77 derajat Celcius, dan tabung reaksi keempat pada penanggas air 25 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah menambahkan 5 ml larutan kanji pada masing-masing tabung reaksi. Yang keempat, menggocok selama 5 menit dan tabung diletakkan kembali. Yang kelima, mengambil sedikit sampel dari masing-masing campuran dan diletakkan pada cawan petri. Nah, yang keenam,
menambahkan 2 tetes regun iodin. Yang ketujuh, mencatat hasilnya dengan memberi tanda positif untuk reaksi positif dengan berwarna biru dan memberi tanda negatif untuk reaksi negatif dengan berwarna merah. Nah, pada prosedur ketiga, ini merupakan percobaan pengaruh konsentrasi substrat terhadap kerja amilase. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah satu, memberi nomor urut masing-masing 4 tabung reaksi, kemudian menyimpannya di rak tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan masing-masing 3 mili larutan sediaan amilase pada masing-masing tabung. Yang ketiga, menambahkan 3 mili larutan buffer pH 7 ke dalam tabung 1, 3 mili larutan buffer pada pH ke-7 pada tabung kedua, dan menambahkan 3 mili lagi pada pH 9 pada tabung ketiga, dan menambahkan 3 mili larutan aquades. Terus yang keempat adalah mengocok dan meletakkan masing-masing tabung pada penagas air selama 5 menit. Yang kelima, menambahkan larutan kanji sebanyak 1% pada masing-masing tabung. Yang keenam, mengaduk dan membiarkan dalam penagas air selama 5 menit. Yang ketujuh, mengambil sampel pada waktu 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Yang kedelapan, melakukan uji hidrolisis tepung dengan menambahkan 2 tetes regun iodin. Nah, selanjutnya kita beralih pada kegiatan yang kedua. Adapun tujuan adalah untuk mengetahui proses pencernaan lemak. Nah, alat dan bahannya itu, alatnya yang pertama adalah pipa Pasteur 5 dengan pompa karet. Yang kedua, tabung reaksi sebanyak 5 buah. Yang ketiga, rak tabung. Adapun bahannya adalah 1 minyak kelapa, 2 aquades, 3 etil alkohol 70%, dan keempat silam, kelima larutan garam empedu. Nah, adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, kita terlebih dahulu mengambil kantung empedu pada katak. Yang kedua, menuangkan isinya ke dalam tabung reaksi yang bersih dengan membiarkan sedikit permukaan kantung empedu itu menggantung. Nah, kemudian yang ketiga, mengencerkan dengan aquades hingga volumenya 2 mili. Yang keempat, memberi tanda pada masing-masing tabung. Yang kelima, mengisi masing-masing tabung dengan dua minyak kunyit. Yang keenam, menambahkan pada masing-masing tabung pada tabung pertama itu diisi 5 mili aquades. Pada tabung kedua menambahkan 5 mili etil alkohol 70%. Pada tabung ketiga menambahkan 3 mili ksilen. Pada tabung keempat menambahkan 3 mili larutan garam empedu, dan pada tabung kelima tidak diberikan apapun. Terus yang ketujuh, mengocok tabung-tabung tersebut dan mengamati apa yang terjadi pada pencampuran tersebut. Yang kedelapan, mengulangi pemeriksaan 15 menit dan 30 menit kemudian. Nah, kita selanjutnya akan membahas kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan ketiga. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui aktivitas enzim lipase. Adapun alat dan bahannya, yang pertama adalah alat pertama adalah siapkan 4 tabung reaksi. Yang kedua, rak tabung. Yang ketiga, pipa Pasteur 5 mili, dan pompa karet. Yang kelima, penggerus. Nah, adapun bahannya adalah yang pertama larutan tributiran, yang kedua NaOH, yang ketiga fenol merah, yang keempat pankreas katak, yang kelima jejunum katak, yang keenam lambung katak, dan yang ketiga adalah empedu katak. Cara kerjanya adalah yang pertama, kita terlebih dahulu menyiapkan 4 tabung reaksi yang masing-masing berisi 1/2 mili larutan tributiran dan 5 mili larutan NaOH agar suasana asam. Yang kedua, menambahkan 5 tetes fenol merah sebagai indikator. Yang ketiga, memasukkan gerusan pankreas pada tabung pertama. Yang keempat, memasukkan gerusan jejunum katak pada tabung kedua. Yang kelima, memasukkan gerusan lambung katak pada tabung ketiga, dan keenam, memasukkan gerusan empedu katak pada tabung yang keempat, dan yang terakhir adalah memperhatikan perubahan warna pada masing-masing larutan dalam tabung reaksi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai mekanisme kerja dari praktikum unit 5, yaitu sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal wahil musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.